Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan selamat datang di channel Auto Gadget, channel yang membahas dunia teknologi dan gadget sehingga membuat hidup kalian jauh lebih inspiratif, inovatif, dan lebih produktif. Oke teman-teman, hari ini kita akan men-unbox dan sedikit hands-on dari salah satu produk yang lagi hangat-hangatnya dengan harga yang murah dan spesifikasi yang cukup mumpuni, yaitu Realme Buds Q. Oke, langsung saja dari tampak boxnya sendiri ini berwarna kuning, ciri khas banget Realme, bukan hanya di Buds tapi juga di hampir semua smartphone-nya rata-rata memiliki warna kuning. Di depan atau di atasnya ini, di depannya terdapat tulisan Realme Buds Q. Kemudian langsung disuguhi oleh gambar dari buds-nya itu sendiri, ya berbentuk bulat dan juga langsung ada terlihat bahwa bentuknya ini bulat ya, tidak seperti AirPods yang ada gantungnya gitu, ataupun seperti Realme Air New ya, Air Neo berbeda tapi ini lebih bulat. Kemudian di sisi kanan kita melihat ada tulisan Realme-nya, kemudian di sisi kirinya ada tulisan Realme-nya. Untuk di bagian bawahnya polos dan di bagian atasnya juga polos, cuman hanya ada gantungan aja. Oke, kita langsung balik di bagian belakang. Nah, ini dia yang menarik, ada 6 spesifikasi kunci yang Realme kasih lihat. Yang pertama adalah cukup menarik, 20 jam daya tahan baterainya. Nah, ini sangat menarik sekali kan, kita coba apakah memang 20 jam. Kemudian juga ada 10 mm bass boost, jadi akan terasa feel bassnya ya, yang diklaim oleh Realme. Nanti kita akan coba juga sebagus apa bass yang dihasilkan dari Realme Buds Q ini. Kemudian ini juga sangat menarik bagi para gamers ya. Dinyatakan bahwa 119 ms super low latency, jadi anti delay ketika kita menggunakan headphone ini, earphone ini ketika bermain game. Kemudian juga ada instant connection. Ya, nanti kan kita coba seinstan apa mengkoneksikan buds ini kepada smartphone. Kemudian juga ultra light body, jadi sangat ringan. Bobot dari buds ini 2 unit buds, ini kiri dan kanan hanya 3,6 gram, dan ini cukup menarik, ternyata sangat ringan. Dan yang terakhir adalah mengenai desain yang dihasilkan oleh Jose Levy ya, salah satu desainer terkenal ya. Oke, langsung aja, itu 6 spesifikasi kunci, kita buka langsung. Ya, ada seal atau lem di sini, kita buka. Oke, kita buka unitnya, ada semacam tarikan di sini teman-teman. Oke, dan kita langsung disuguhi oleh, ini kita tutup dulu. Oke, kita tutup dulu oleh langsung unitnya. Ya, kita buka plastiknya teman-teman. Di sini di depannya tulisannya, ternyata ada tulisannya touch area, long press 5 second for pairing. Nah, ini berarti ada penjelasan bagaimana cara pairingnya. Jadi kita harus menekan si buds-nya selama 5 detik. Ini plastiknya. Oke, kita langsung lihat. Oke, ini berbahan doff ya, doff warna hitam. Di bagian atas kita disuguhi tulisan Realme di bagian atas. Kemudian kita agak geser di bagian mulut atau bagian depannya, ini ada semacam celah untuk ngebuka ya. Dan juga di sini kalau bisa dilihat ya, kalau masih bisa terlihat ada semacam LED ya, LED bar untuk kita mengetahui kondisi baterainya atau pada saat kita mengecas. Kemudian kita putar, di bagian belakangnya ada colokan charger yang masih USB ya, sangat disayangkan banget. Kita coba buka. Oke, pertama yang saya rasain sih untuk ngebuka, ini tutupnya terasa tipis, nggak padat ya, nggak kokoh. Tutupnya ini tipis, nggak padat, tapi ada magnetnya, tapi nggak begitu kuat sepertinya magnetnya. Oke, ketika buka kita langsung disuguhi oleh dua earpiece-nya, baik kiri ataupun kanan. Oke, kita lihat teman-teman, kita taruh dulu. Nah, di earpiece-nya sendiri ternyata ada 2 magnetik sekaligus input charger. Dan di sini juga ada lubang 1, dan di sini ada 1 juga. Ini adalah mikrofonnya. Kemudian dari bentuk earpiece-nya sendiri ini kecil ya. Ini ukuran kecil sepertinya. Berwarna abu-abu, tidak hitam pekat, warnanya abu-abu. Kemudian ada semacam warna kuning di dalamnya ya. Jadi terkesan Realme banget sih kelihatannya. Kemudian di sini ada area touchpad-nya ya. Kecil,
tidak sebesar Galaxy Buds, ini kecil sekali. Nanti kita lihat sensitivitasnya bagus apa enggak. Dan ada logo R ya, logo Realme. Sama untuk di bagian kiri juga sama persis, tidak ada yang berbeda, baik ada magnetiknya, magnetic chargernya, kemudian ada mikrofonnya. Ini kita coba tes ya, sekuat apa magnetiknya. Ini saya goyang-goyangkan dengan keras, ternyata kuat banget, magnetnya cukup kuat, bagus, saya suka. Karena kadang-kadang ada buds yang ketika digini-giniin dia jatuh gitu ya. Oke, dan feel untuk digenggam sih saya rasa ini lebih compact, lebih kecil dibandingkan Galaxy Buds yang saya punya. Tapi kalau menurut saya bagian tutup sih ya yang jadi PR, karena terasa ringkih, kayaknya ringkih banget. Nggak ada feel kokohnya sama sekali. Oke, itu singkirin dulu. Kita lihat dalamnya. Kita dapat buku panduan. Kemudian kita dapat cadangan earpiece. Jadi kita bisa milih telinga kita cocok yang besar atau kecil. Ini sama-sama ada sepasang. Untuk warnanya sama ya, warna hitam agak keabuan. Ada motif, ada warna kuning di dalamnya. Ada 2 pasang, baik yang besar atau kecil. Kemudian terakhir isi dari boxnya adalah kabel charger. Masih tipe USB, sangat disayangkan banget. Oke, langsung aja kita coba koneksikan ke smartphone ya. Tadi ada tulisan instant connection ya. Seberapa instan ini kita singkirin dulu ya, kita singkirin dulu. Oke, kebetulan saya sudah mendownload Realme Link sebagai koneksi dari buds-nya sendiri. Kita buka aplikasinya ya. Oke, kita cari plus ya, kita tambahkan Nah, di sini ada beberapa perangkat baik gelang, jam tangan atau earphone. Kita pilih yang earphone tentunya. Ada 3 pilihan, yang kita miliki sekarang adalah Realme Buds Q. Kita buka dan ditulisannya adalah put earbuds ya, berarti diambil. Press and hold more than 5 second. Oke, kita tekan teman-teman ya, selama 5 detik paling singkat ya. Kalau dia sih ngasih tanya 5 detik. Masih mencari tulisannya. Ini sudah saya tekan ya, touchpadnya sudah saya tekan. Nah, ini cukup lama ya. Oke, teman-teman, ini adalah ketika Realme Buds Q-nya sudah terhubung dengan smartphone ya. Pertama-tama dari aplikasinya kita bisa melihat kondisi level baterai dari earbuds bagian kanan ataupun earbuds bagian kirinya. Kemudian di bar pertama kita disuguhi oleh tulisan mode game. Kita bisa dinyalakan atau dimatikan. Dan ada feel ketika kita nyalahin mode gamenya, kayak ada feel suara starter mobil gitu ya. Kemudian di sini ada bar tentang tindakan airbud kiri, tindakan airbud kanan, ada ketuk 2 kali, ketuk 3 kali, sentuh dan tahan selama 2 detik. Nah, ini ada beberapa pilihan, ada 5 pilihan dari mainkan sementara, hentikan sementara, track berikutnya, track sebelumnya, sistem suara ataupun kita nonaktifkan. Ketuk 3 kali, semua pilihannya sama ya. Baik ketuk 3 kali, ketuk 2 kali, pilihannya kita bisa pilih dari 5 pilihan tadi. Kemudian sentuh dan tahan juga sama pilihannya seperti yang diketuk 3 kali ataupun ketuk 2 kali, pilihannya sama, ada 5 pilihan atau bisa kita nonaktifkan. Dan terakhir di paling bawah adalah tindakan airbud kiri dan kanan atau berarti bareng-bareng. Sentuh dan tahan kedua airbud selama 2 detik. Nah, ini pilihannya juga hanya cuma 2, mode game atau kita nonaktifkan. Oke, untuk dari segi tampilan sih, kalau saya bandingkan dengan beberapa buds yang lain, ini terlihat simple dan mungkin jauh lebih disukai ya, karena lebih mudah dipahami. Jadi hanya mode game dan tindakan-tindakan airbud. Namun cukup disayangkan tidak ada semacam penyetelan tentang suaranya mau lebih condong ke bass, mau lebih condong ke treble atau mau lebih clear. Nah, di sini saya nggak ngedapetin itu, nggak ada pilihannya. Jadi mungkin udah disetting ya
dari Realme-nya sendiri kalau ini settingannya adalah bass boost mungkin ya, saya kurang tahu. Tapi tidak ada pilihan, kita bisa mengequalizer suaranya. Nah itu mungkin dari aplikasinya seperti ini. Mungkin nanti akan saya tes apakah latensi dari ketika kita main game apakah ada delay atau enggak. Mungkin kita tes, mungkin itu dulu untuk koneksinya dan hands on ya. Terima kasih. Oke teman-teman, ini adalah tes dari penggunaan Buds Q dengan aplikasi menggunakan games. Ternyata hasilnya cukup mengesankan, tidak ada delay sama sekali, suaranya jernih dan bassnya juga sedikit kerasa ya. Bagus, good job Realme. Oke, mungkin itu aja dari kita videonya, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka bisa klik subscribe, like, dan share. Untuk Gadget pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.